kembali dengan kisah seram. Langsung saja subrek, dan ini dia kisahnya. Teror santet Banyuwangi, kisah nyata penuh ketakutan. Malam itu, suara jangkrik di teras rumah Bagas tak mampu menenangkan hatinya. Sejak menerima telepon dari sepupunya, Sari, yang tinggal di Banyuwangi, pikirannya gelisah. Sari bercerita tentang serangkaian teror gaib yang menimpa keluarganya, dari suara tangisan di tengah malam hingga ayam peliharaan yang mati membusuk hanya dalam hitungan jam. Bagas, yang tinggal di Surabaya, tak pernah terlalu percaya akan santet, tapi nada ketakutan Sari membuatnya ragu. Keesokan harinya, Bagas menyiapkan barang-barang seperlunya. Ia membawa Al-Quran, air doa yang diberikan oleh gurunya, serta beberapa jimat pemberian almarhum kakeknya yang dulu dikenal sebagai orang pintar. Sepanjang perjalanan naik kereta, Bagas tak henti memikirkan kemungkinan terburuk. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah Sari? Dan siapa yang begitu tega mengirimkan santet? Sesampainya di Banyuwangi, suasana desa yang ia datangi terasa lebih dingin dari biasanya. Langit senja tampak kelabu, dan angin laut membawa bau amis yang membuat Bagas merinding. Sari menyambutnya di depan rumah dengan mata sembab. Ia memeluk Bagas erat, seolah hanya kedatangan Bagas yang memberinya harapan. Malam pertama Bagas menginap, ia mendengar sesuatu di antara hembusan angin. Terdengar seperti bisikan. Suara itu tak jelas, seolah memanggil namanya dari balik pohon bambu di belakang rumah. Bagas terbangun dan mengintip dari jendela, namun hanya kegelapan yang menyambut pandangannya. Bagas meneguk ludah, mencoba menenangkan diri, namun ia sadar, sejak ia melangkah ke tanah Banyuwangi, ia sudah masuk ke dalam pusaran misteri yang lebih besar daripada sekadar kisah santet biasa. Pagi harinya, Bagas memeriksa halaman belakang. Di sana, ia menemukan bangkai burung gagak dengan mata yang membusuk, seolah sudah lama mati. Anehnya, tubuh burung itu masih hangat, seperti baru saja bernyawa. Sari, yang ikut melihat, langsung menangis ketakutan. Ini bukan kejadian pertama, setiap pagi selalu ada sesuatu yang mati di sekitar rumah. Bagas kemudian mengamati beberapa pohon pisang di dekat pagar. Di batangnya, terdapat bekas goresan aneh, membentuk simbol tak dikenal. Goresan itu terlihat seperti perpaduan aksara kuno dan gambar ular. Sari mengatakan, tetua desa menyebutnya tanda lidah hitam, pertanda kutukan yang dikirim oleh dukun. Santet paling berbahaya. Hari itu juga, Bagas mendengar kabar bahwa salah satu tetangga Sari, seorang ibu tua, tiba-tiba jatuh sakit keras setelah memarahi seseorang yang dicurigai sebagai dukun. Perlahan, rasa takut menyebar di desa. Tak ada yang berani berbicara keras, apalagi menantang sang pengirim santet. Bagas merasakan udara di rumah menjadi berat. Malam hari terasa lebih panjang, dan suara-suara aneh kian sering terdengar. Terkadang seperti desis ular, terkadang seperti tangisan bayi. Ia mulai menyadari, ini bukan sekadar teror, tapi sebuah serangan terencana. Dalam doanya, Bagas memohon perlindungan, namun di sudut hatinya, ia tahu ia harus melakukan lebih dari sekadar berdoa. Ia harus mencari siapa yang mengirim santet ini. Dan yang paling penting, bagaimana cara melawannya. Atas saran seorang tetua desa, Sari mengundang seorang dukun penolong bernama Mbah Wiryo. Usianya sudah renta, namun matanya tajam dan penuh wibawa. Saat pertama menginjakkan kaki di halaman rumah, Mbah Wiryo langsung terdiam lama, seolah mendengar bisikan yang tak terdengar oleh orang lain. Bagas memperhatikan Mbah Wiryo mengitari rumah, sambil komat kamit membaca mantra. Sesekali, beliau menaburkan campuran bunga 7 rupa dan garam kasar di sudut-sudut rumah. Menurut Mbah Wiryo, rumah Sari sudah dikepung oleh pagar gaib yang dikirim sang pengirim santet. Jika tak segera ditembus, teror akan berubah menjadi maut. Malam itu, Mbah Wiryo memimpin doa bersama di ruang tengah. Lilin-lilin diletakkan ngelilingi kendi berisi air doa. Saat doa dibacakan, tiba-tiba angin kencang bertiup di dalam rumah, membuat api lilin menari liar. Sari menangis ketakutan, sementara Bagas berusaha tetap tenang. Tiba-tiba, kendi retak dengan suara keras, dan air di dalamnya memancar keluar seolah ada yang meledakkannya dari dalam. Mbah Wiryo hanya terdiam. Keringat bercucuran di wajahnya.
kita berhadapan dengan yang sangat kuat, gumamnya. Meski demikian, Mbah Wiryo tak menyerah. Ia meyakinkan Bagas dan Sari bahwa selama mereka memiliki keyakinan dan keberanian, santet ini masih bisa dilawan. Namun malam-malam ke depan akan semakin mencekam. Sekitar tengah malam, Bagas tak bisa tidur. Ia duduk di beranda sambil menatap pohon bambu di belakang rumah, tempat ia mendengar bisikan. Pada malam pertama, angin bertiup pelan, menggerakkan daun-daun bambu hingga menimbulkan suara gemerisik aneh. Tiba-tiba, Bagas melihat sesuatu bergerak cepat di antara batang bambu. Sosok hitam, tinggi, dan kurus, matanya merah menyala meski hanya sesaat. Bagas tercekat, tak mampu bersuara. Ketika ia mencoba memfokuskan pandangan, sosok itu lenyap, menyisakan kegelapan pekat. Bagas berlari ke dalam rumah, membangunkan Mbah Wiryo. Mendengar cerita Bagas, Mbah Wiryo hanya menghela napas panjang. Ia mengatakan bahwa apa yang dilihat Bagas adalah pengawal gaib sang pengirim santet. Sosok itu biasanya dikirim untuk memata-matai korban dan melemahkan mental mereka. Tak lama kemudian, terdengar suara tangisan dari arah kamar Sari. Bagas dan Mbah Wiryo bergegas masuk dan mendapati Sari menggigil ketakutan. Ia mengaku bermimpi didatangi wanita berambut panjang yang wajahnya penuh luka. Wanita itu menempelkan lidah hitamnya ke wajah Sari. Mbah Wiryo meyakinkan mereka bahwa mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Itu adalah peringatan terakhir sebelum santet berubah menjadi serangan yang mematikan. Pagi menjelang, namun suasana rumah Sari tetap murung. Bagas yang kelelahan duduk di dapur sambil meminum teh. Tiba-tiba, ia mendengar suara pelan memanggil namanya dari arah sumur tua di samping rumah. Bagas mendekat, jantungnya berdegup kencang. Saat ia menoleh ke sumur, Bagas terkejut melihat sesosok wanita berdiri di pinggirnya. Rambut wanita itu panjang menutupi wajahnya, dan tubuhnya tampak membusuk di beberapa bagian. Perlahan, wanita itu mendongak, memperlihatkan wajah penuh luka dan lidah panjang berwarna hitam pekat yang menjulur hingga ke dagu. Bagas mundur terpaku, napasnya memburuk. Namun sebelum ia sempat berteriak, sosok itu lenyap begitu saja, meninggalkan. Bau anyir menusuk hidung. Bagas jatuh terduduk, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menceritakan apa yang dilihatnya pada Mbah Wiryo. Sang dukun tampak semakin khawatir. Menurutnya, wanita lidah hitam itu adalah perwujudan kutukan yang sudah hampir mencapai puncaknya. Jika tak segera dihalau, Sari bisa jatuh sakit parah atau bahkan meninggal. Bagas semakin merasa terjepit. Namun satu hal yang ia yakini, ia tak akan membiarkan Sari menghadapi ini sendirian. Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Bagas, Mbah Wiryo, dan Sari berkumpul di ruang tengah, membaca doa-doa perlindungan. Di luar, suara aneh terdengar, seperti desis ular bercampur rintihan perempuan. Lilin yang mereka nyalakan berkedip tak tentu arah, seolah ada sesuatu yang berusaha memadamkannya. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari atap rumah seperti sesuatu yang jatuh dan merayap di antara genting. Bagas memandang ke atas, keringat membasahi dahinya. Sari menggenggam tangan Bagas erat-erat, gemetar tak terkendali. Mbah Wiryo menutup mata, mulutnya terus komat-kamit membaca mantra. Tangannya memegang segenggam garam kasar. Dalam hitungan detik, sebuah bayangan hitam melompat turun dari loteng, menghantam lantai kayu, hingga terdengar suara retak. Bayangan itu tak berbentuk jelas, hanya kabut hitam yang berputar. Namun aura kebencian yang memancar darinya begitu kuat, Sari langsung pingsan melihatnya. Bagas hampir kehilangan kendali, namun Mbah Wiryo mengangkat tangan, menaburkan garam sambil berteriak, "Lantan, atas nama Yang Maha Kuasa, minyahlah." Bayangan itu menggeliat seperti kesakitan, mengeluarkan suara mirip jeritan serak, sebelum akhirnya lenyap ke sudut ruangan. Setelah semuanya tenang, Mbah Wiryo berkata dengan suara berat, "Ini baru awal. Pengirim santet itu tahu kita melawan. Malam-malam berikutnya, serangan akan lebih kuat." Bagas sadar, apapun yang akan terjadi, ia harus tetap berada di samping Sari. Pagi harinya, setelah kejadian mencekam semalam, Mbah Wiryo mengajak Bagas menelusuri jejak santet.
Mereka berjalan ke hutan kecil di belakang desa, mengikuti arah datangnya bayangan hitam yang muncul. Malam hutan itu terkenal angker. Banyak warga yang menghindarinya. Setelah maghrib, di tengah hutan, mereka menemukan sebuah pohon beringin tua yang akarnya melingkar seperti ular. Di depan pohon itu, ada sesajen yang sudah setengah membusuk, kepala ayam hitam, bunga kantil layu, dan sebuah kendi berisi air keruh. Aroma anjir bercampur bau kemenyan begitu kuat menusuk hidung. Mbah Wiryo mengusap kendi itu, lalu menarik napas dalam. Inilah tempat pemujaan dukun yang mengirim santet. Energinya sangat gelap. Bagas menelan ludah, menahan rasa takut yang perlahan menguasai hatinya. Di tanah dekat kendi, ia melihat simbol lidah hitam yang sama seperti di batang pisang. Dekat rumah Saring, Mbah Wiryo mengambil sebagian abu sesajen itu dan memasukkannya ke dalam kantong kain merah. Dengan ini, kita bisa mencari tahu siapa dia. Tapi kita harus berhati-hati, karena setelah ini, kita pasti diawasi, katanya sambil menatap tajam ke arah kegelapan hutan. Saat mereka berjalan pulang, Bagas beberapa kali merasa ada sesuatu yang mengintai dari balik pepohonan. Ia sadar mereka bukan lagi pemburu, melainkan juga buruan. Malam berikutnya, keadaan Sari semakin buruk. Tubuhnya panas dingin, wajahnya pucat seperti kertas, dan matanya terus bergerak gelisah meski tertutup. Kadang ia berteriak, menyebut nama Bagas. Kadang menangis menyebutkan nama orang tuanya yang sudah lama meninggal. Bagas duduk di sampingnya, menggenggam tangan Sari yang terasa dingin di dada Bagas. Rasa takut bercampur amarah. Ia tak sanggup melihat Sari menderita seperti ini. Ia merasa gagal melindunginya. Meskipun sudah datang jauh-jauh dari Surabaya, Mbah Wiryo datang membawa air doa dan meneteskan beberapa tetes ke bibir Sari. Tubuh Sari kejang, dan dari mulutnya keluar cairan hitam pekat yang berbau busuk. Bagas hampir muntah melihatnya, namun Mbah Wiryo tetap tenang, melanjutkan bacaan mantranya. Setelah cairan itu keluar, napas Sari sedikit lebih tenang, meski matanya tetap tertutup. Mbah Wiryo berkata, santetnya sangat kuat. Ini bukan santet biasa, melainkan santet kiriman dari dukun yang memiliki hodam yang sangat patun. Kita harus segera menemukan siapa dia, atau Sari takkan bertahan lama. Bagas menunduk air. Matanya menetes. Dalam hati, ia bersumpah, apapun yang terjadi, ia tak akan membiarkan Sari pergi. Mbah Wiryo mendapatkan petunjuk dari simbol dan abu sesajen bahwa dukun pengirim santet tinggal di desa sebelah, yang jaraknya sekitar 1 jam perjalanan. Bagas menawarkan diri untuk ikut. Meskipun Mbah Wiryo memperingatkan bahayanya, sesampainya di sana, mereka melihat suasana desa yang sunyi. Rumah-rumah tua berdiri rapat, dan jalan setapak penuh daun kering yang tak tersapu. Beberapa penduduk menatap mereka dengan curiga, seolah tahu kedatangan Bagas dan Mbah Wiryo bukan untuk tujuan baik. Mbah Wiryo berbicara dengan seorang lelaki tua penjaga warung di ujung desa. Dengan suara berbisik, lelaki itu akhirnya menyebutkan nama Mbah Ratming, seorang wanita renta yang dulu pernah terkenal sebagai tabib. Namun setelah anaknya mati bunuh diri, ia beralih mempelajari ilmu hitam. Bagas merasa hawa dingin merambat di punggungnya saat mendengar nama itu. Menurut lelaki tua tadi, Mbah Ratmi tinggal di sebuah rumah tua dekat sungai kecil. Jarang keluar, dan lebih sering ditemani suara-suara aneh dari dalam rumahnya. Mbah Wiryo dan Bagas memutuskan untuk kembali ke desa Sari sebelum malam tiba. Mereka tahu, untuk menghadapi Mbah Ratmi, mereka harus mempersiapkan diri lahir dan batin. Malam berikutnya, mereka berangkat ke rumah Mbah Ratmi, membawa air doa, garam, dan doa-doa yang diajarkan guru Mbah Wiryo. Rumah itu tampak reot, dengan dinding kayu laput dan pintu yang terbuka sedikit, seolah sengaja mengundang mereka masuk. Begitu melangkah ke pekarangan, Bagas mencium bau anjir yang sangat menyengat. Tanaman liar tumbuh liar di sekitar rumah, dan ada boneka-boneka jerami tergantung di cabang pohon. Menatap mereka dengan mata kosong, suara air sungai mengalir pelan, menambah suasana menyeramkan. Mbah Wiryo memimpin melangkah perlahan, sambil membaca doa. Pintu rumah berderit ketika didorong di dalam, gelap dan lembab.
hanya ada cahaya samar dari lampu minyak. Di sudut ruangan, duduklah sosok perempuan tua dengan rambut panjang kusut menutupi wajah. "Mbah Ratmi," panggil Mbah Wiryo, suaranya tegas. Perempuan itu tak bergerak, namun tiba-tiba ia mendongak, memperlihatkan wajah penuh keriput dan mata putih yang kosong. "Kenapa kalian datang?" Suaranya parau, terdengar seperti dua suara yang saling bertumpuk. Bagas menahan napas, tubuhnya gemetar. Di balik punggung Mbah Ratmi, ia melihat bayangan hitam bergerak sendiri. Suasana menjadi sangat mencekam, seolah mereka baru saja membuka pintu ke kegelapan yang sebenarnya. Percakapan berubah menjadi bentrokan. Mbah Ratmi tertawa kecil, suara tawanya menggema di ruangan sempit. "Kalian pikir bisa melawan santetku?" katanya sambil mengangkat tangannya yang kurus. Angin dingin tiba-tiba berhembus, memadamkan lampu minyak. Dalam kegelapan, Bagas merasakan desiran angin di lehernya, seperti ada sesuatu yang merayap. Mbah Wiryo langsung menaburkan garam ke sekeliling mereka, dan cahaya redup muncul dari botol kecil berisi air doa yang ia bawa. Bayangan hitam menjerit kesakitan saat terkena percikan air itu. Mbah Ratmi bangkit dengan susah payah, namun tatapannya penuh kebencian. "Kalian tak akan pernah menang," teriaknya. Mbah Wiryo membaca mantra dengan suara semakin keras. Bayangan hitam di belakang Mbah Ratmi mengejang, berputar-putar seperti pusaran angin. Sebelum pecah menjadi kabut hitam yang lenyap perlahan, tubuh Mbah Ratmi jatuh terduduk. Napasnya tersengal, dan ia menangis. "Aku hanya ingin anakku kembali," gumamnya lirih. Mbah Wiryo mendekat, tangannya bergetar, menepuk bahu perempuan tua itu dengan lembut. "Jalan yang kau pilih salah, Embar," katanya pelan. Air mata mengalir di wajah Mbah Ratmi, dan di saat yang sama, hawa dingin yang mengurung rumah perlahan menghilang. Suasana menjadi hening, seolah rumah itu baru saja melepaskan beban kutukannya. Bagas dan Mbah Wiryo kembali ke rumah Sari menjelang subuh. Mereka membawa sejumput tanah dari pekarangan rumah Mbah Ratmi, sebagai simbol bahwa santet telah dihentikan. Sesampainya di rumah, mereka langsung memeriksa keadaan Sari. Sari terbangun perlahan, matanya masih sayu, namun wajahnya tak lagi sepucat kemarin. Bagas menggenggam tangannya, menahan air mata yang nyaris jatuh. Sari menatap Bagas dengan senyum. "Lemah, Kak. Aku mimpi buruk itu sudah berhenti," bisiknya. Mbah Wiryo mengucap syukur, pengirim santetnya sudah berhenti. Kutukan perlahan akan memudar, dan Sari akan pulih. Bagas menunduk, hatinya penuh rasa syukur, meski ia tahu jalan penyembuhan masih panjang. Beberapa hari kemudian, suasana di rumah Sari berubah lebih terang. Suara bisikan di malam hari menghilang, dan pohon bambu di belakang rumah terasa seperti pohon biasa lagi. Bagas memutuskan untuk tinggal beberapa minggu lagi, memastikan Sari benar-benar sembuh. Di senja terakhir sebelum kembali ke Surabaya, Bagas berdiri di samping Sari, memandang langit Banyuwangi yang kini terasa lebih ramah, meski kengerian itu masih membekas. Mereka sama-sama tahu kegelapan akan selalu ada, tapi keberanian, keyakinan, dan cinta adalah cahaya yang sanggup menembus kegelapan, apapun bentuknya.